ifadatul ayah, kata para ulama adalah Allah subhanahu wa ta'ala wadu'al ilma qabla syahadah liyadulla ala anna al-ilma min asyrafil makhluqat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan ya, kata ilmu fa'lam itu bahkan sebelum syahadat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, makna ayat ini kalau yang kita baca dari Jamharatul Mufassirin bahwa asyahadah bidunil ilm, yaitu orang yang bersyahadat tanpa ilmu itu kan tidak dihitung syahadatnya. Tanpa dia tahu apa yang dia syahadatkan. Dia ngomong saya la ilaha illallah Muhammad Rasul tapi dia nggak tahu apa itu. Itu kan nggak dihitung. Ya. Orang ketika bersyahadat ya memang dia mengerti makna syahadat. Itu ya makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir tentang ayat ini. Tetapi ya, sebagaimana saya sampaikan ada juga ifadah dari para ulama bahwa kata fa'lam ya meletakkan ilmu sebelum kalimat syahadat yang merupakan khairu wa afdalu ma qalahun nabiyyun ya, yaitu merupakan kalimat yang terbaik dan paling mulia di dunia. Ternyata ilmu diletakkan sebelumnya untuk menunjukkan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dan sangat mulia. Bahkan ihtimam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi ummiyan ya, terhadap ilmu itu luar biasa. Ya, luar biasa dan tidak ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan didampingi dengan istighfarnya semua makhluk kepada orang itu selain dari penuntut ilmu. Dan begitu ya, yastaghfiru lahumul hitan. Sampai ikan-ikan yang di laut pun itu beristighfar untuk penuntut ilmu. Jadi tidak ada penuntut jabatan, penuntut harta atau orang berzikir atau yang tidak ada. Hanya penuntut ilmulah yang sepanjang proses dia belajar itu seluruh dunia ini diminta oleh Allah untuk mendukungnya dengan beristighfar dan berdoa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat istighfar dari semua makhluk-makhluk Allah. Bapak-bapak saudara, pada hari ini kita merupakan pertemuan kedua al-halaqatus tsaniyah setelah sebelumnya pada bulan yang lalu kita membahas tentang tentang ekoteologi ya, al-ekoteologi. Ekoteologi yang artinya atau intinya adalah bagaimana Islam meletakkan alam itu setara dengan kita. Dan Allah Ta'ala meminta kita untuk menjaga alam itu seperti kita menjaga diri kita. Kira-kira seperti itu. Lalu sekarang kita membahas tentang etika sosial, ya, etika sosial dan kesalehan publik, secara publik, ya. Etika sosial dan kesalehan publik. Yang pertama ya tentu kita perlu mentahrir istilah ini. Ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan etika sosial dan kesalehan publik? Ya, li'anna al-hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kita bisa bersikap kepada sesuatu itu setelah kita tahu apa esensinya, apa maksudnya gitu. Sehingga kita tidak membeo atau ikut-ikutan saja. Gagah istilah ini memang ya. Etika sosial dan kesalehan publik. Apa maksudnya? Kalau kita renungkan ya bapak-bapak dan saudara-saudara, sebenarnya etika sosial itu adalah sesuatu yang sudah sangat dikenal di dalam Islam. Bahkan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tuntunan Islam. Ada di dalam Al-Quran, etika sosial itu, ya. Kesalehan publik itu juga ada di dalam hadis, dan juga ada di dalam pengamalan dari Al-Qurun as-salasat al-ula. Jadi 3 generasi pertama yang merupakan teladan juga mencontohkan itu. Apa sebenarnya etika sosial itu ya, dan kesalehan publik? Etika sosial itu sebenarnya esensinya ya, itu adalah majmu'atul usus
wal mabadi wal qiyam allati tunazzimul alaqah bainan nas min manzurin islami. Jadi etika sosial dalam Islam itu adalah seperangkat fondasi, ya, prinsip dan nilai yang mengatur hubungan antar manusia. Nah, kalau bahasa kita yaitu hablum minan nas. Jadi ada memang di dalam Islam itu fondasi-fondasi. Kata fondasi itu artinya semua itu berpijak di sana. Yang mengatur hubungan kita sebagai sesama manusia, saya dengan Anda. Ada fondasi. Apa fondasi itu? Sebagian ulama mengatakan minimal ada dua. Yang pertama adalah at-tauhid dan yang kedua adalah al-maqasidul khamsah. Itu fondasi. Apa arti tauhid sebagai fondasi? Tauhid itu kan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apa artinya dalam kaitan hubungan antar manusia? Bahwa selain Allah itu setara. Kita ini sama semua. Tidak ada yang lebih istimewa karena warna kulitnya, karena keturunannya. Keturunan siapapun sebenarnya. Di dalam Islam itu asas fondasi itu, tauhid itu artinya apa? Itu al-musawat. Konsekuensinya semua manusia sama. Ya. Hanya satu yang beda, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mempertuhankan, mensakralkan, ya, seseorang, ya, sampai pada derajat membedakannya dari yang lain secara esensial, itu tidak boleh dalam Islam. Maka Nabi dalam Hajjatul Wada, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Nah, inilah fondasi. Jadi semua nanti prinsip-prinsip dan nilai-nilai harus berpijak di sini. Arti fondasi itu yang berdiri di atasnya tidak boleh bertentangan dengan dia. Ya, dia mengatasi semua. Itulah tauhid. Karena itu Rasulullah SAW kan sangat marah ya kalau ada dilihat sahabatnya itu menampakkan sikap kepada orang lain, kepada sahabat yang lain, ya, dengan sesuatu yang menunjukkan dia merasa lebih baik. Nabi mengatakan innakam ru'un fika jahiliyah, kepada sahabat yang ngata-ngatain, yang mengumpat sahabat lain, menyebut masalah suku. Kenapa? Bertentangan dengan tauhid. Jadi fondasinya itu tidak boleh dihilang. Karena itu fondasi tauhid itu artinya adalah yang paling asas, konsekuensinya bahwa kita ini setara. Ya, Muhammad Zainul Majdi sama semua ini kita sama-sama kita. Peluang kita masuk surga sama, peluang masuk neraka sama, peluang digebuk mungkar nakir juga sama, peluang dapat semua sama. Nanti ada proses yang membedakan. Ada amal, ada hati, tapi bentukan kita, ya, makanya kan keras sekali Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu menguraikan proses kita jadi manusia ini, termasuk Nabi Adam. Mulai dari tin, kemudian sol-sol, fakhor, apalagi tuh? Hama masnun. Itu semua kan seperti di muka kita. Nabi Adam dari segumpal tanah, ini gumpalan tanah. Kemudian dikepel-kepel. Kemudian dibakar menjadi keras. Dikeringkan, dibakar, lalu dibentuk. Kan seperti di muka kita itu Nabi Adam. Itu Nabi Adam. Kemudian kita nutfatin, alaqatin, mudghatin, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Kan digambarkan demikiannya. Apa sih yang mau kita sombongkan gitu kira-kira? Kita ini semua model kita tercipta sama, dari setetes nutfah, lalu menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu ditumbuhkan tulang-tulang oleh Allah, ya.
Lalu diciptakan mata, telinga, sama semuanya. Jadi Allah menghadirkan itu di dalam. Kan bisa saja Allah misalnya nyebut ringkas saja, saya ciptakan manusia, udah selesai. Tapi didetailkan. Adam itu begini, pok-pok. Kayak kita orang buat di mana tuh namanya? Banyu Mulak itu kan. Coba. Manusia yang modelnya kayak Banyu Mulak itu mau sombong kayak apa coba. Itu Nabi Adam. Ya. Karena itulah konon menurut sebagian ulama, itu juga yang menyebabkan yang namanya iblis itu agak malas dia ini. Gue dari model Banyu Mulak kok saya suruh sujud, kira-kira begitu. Ini model Banyu Mulak saya suruh sujud. Nah, begengsi dia, kan begitu. Nah, tapi untuk kita, ya, untuk kita itu adalah pengingat. Ya. Nabi Adam alaihissalam saja kayak begitu. Lalu kita juga sama semua. Maka fondasi etika sosial yang utama itu adalah tauhid. Tauhid artinya semua manusia itu setara. La fadla li arabin ala a'jamin wala li ahmaro ala aswada. Arab tidak ada keutamaan di atas yang bukan Arab, ya. Yang putih tidak ada, yang merah tidak ada keutamaan di atas yang hitam, ya. Lalu ujungnya illa bittaqwa. Nah itu hal yang lain, illa bittaqwa. Tapi ini asasnya di sini. Jadi at-tauhid itu yaqtadi al-musawat. Itulah yang merupakan asas yang utama. Lalu yang kedua, asas daripada etika sosial dalam Islam, ya, majmu'atul usus itu adalah al-maqasidul khamsah. Jadi semua tasarrufat kita di dalam bergaul, saya dengan Tuan Guru Said, dengan Tuan Guru Syekh Atiyah misalnya, saya harus mengingat al-maqasidul khamsah sebagai pijakan. Apa itu? Hifzun nafs. Maka saya tidak boleh melakukan hal yang bisa mencelakai saudara saya ini, menghilangkan nyawanya. Kemudian hifzuddin, saya tidak boleh menyebabkan dia menjauh dari Tuhannya. Tapi bergaulnya saya dengan dia harus menyebabkannya tetap dalam lingkup, ya, dekat kepada Allah. Hifzul mal, saya tidak boleh rampas hartanya, langsung maupun tidak langsung. Ngambil sendiri atau nyuruh orang ngambil, atau mengkondisikan ibtalul haq wa ihfaqul batil. Lalu hifzu al-aql, tidak boleh saya aja, Bang Guru Said, kita ini ibadah dari kecil, yuk sekali-sekali kita nginem brem, nggak boleh, nggak boleh sekali-sekali. Ini nggak boleh, karena atau apalah ya, nah, ya nggak boleh. Jadi itu usus, ya. Ini hal yang sangat mendasar dan fundamental. Jadi kalau kita mau berteman sama orang itu, harusnya kita dari awal juga memikirkan, saya bisa enggak dalam pertemanan saya ini membuatnya menjadi lebih baik. Supaya ada makna dakwah dalam pertemanan itu. Jadi pertemanan bukan hanya ngalor ngidul, menghabiskan waktu di beruga, tapi ada makna dakwah. Nah kemudian hifzul ird, kita jaga kehormatannya. Maka dalam interaksi etika sosial itu tidak boleh, dan itu Islam luar biasa marahnya. Kalau salah satu, apalagi lebih dari satu, dari 5 maqasid ini dilanggar di dalam interaksi sosial kita, maka di situ masuk larangan ghibah, larangan itu. Jadi ghibah itu sebenarnya bukan, makanya kan Rasulullah SAW sampai mengatakan dia adalah mufsidat wa mubtilatul amal, ya. Karena memang berkaitan dengan usus ini. Kan kadang-kadang kita bertanya-tanya, kok Islam ini kok urusan gibah marah idapna gibah nu jamak-jamak doang, kan begitu ya? Karena terlalu biasa kita sekarang ini. Ya masa sih gibah enggak boleh, cuman ya ngerosang sekedik-kedik wah gitu kan. Gibah tipis-tipis gitu. Tapi kenapa kok Islam sangat keras memang, ya? Karena memang ghibah ini kaitannya dengan hifzul ird, memelihara kehormatan yang merupakan fondasi di dalam al-alaqah bainan nas. Ibaratnya ghibah itu kita menggergaji tahu tenganjang, tahu tetokol. Ya. Kita merusak fondasi. Jadi bukan melobangi genteng, bukan memecahkan kaca, tapi kita menggergaji fondasi. Nah, itu yang disebut dengan al-usus. Nah,
Dengan demikian maka sebenarnya etika sosial itu fondasinya sangat kuat dalam Islam. Ya, dan fondasi ini dialah yang mengarahkan prinsip-prinsip dari etika sosial. Nah, dari fondasi ini kemudian terbangunlah prinsip-prinsip. Kalau sudah ada tauhid, ada al-maqasidul khamsah, maka para ulama mengistimbat ya bahwa prinsip-prinsip dalam etika sosial ya, adalah pertama al-adlu wal adalah. Yang kedua adalah al-ihsanu wal itqan. Yang ketiga adalah al-amanah. Dan yang keempat adalah al-maslahah. Ada juga ulama yang menambahkan hal yang kelima, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, jadi setelah ada fondasinya, sudah bisa berdiri kita di atas fondasi itu, maka kita menjalankan prinsip-prinsipnya. Apa itu yang pertama? Al-adlu wal adalah, yaitu prinsip keadilan. Nah, di sini bapak-bapak dan saudara-saudara, Islam juga sangat menekankan sikap adil dan objektif. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu litaqwa. Kita boleh benci, yang namanya senang sama benci itu kan di hati. Tapi ketidaksukaan di hati itu tidak boleh mewujud dalam suatu perilaku. Suatu perilaku, apalagi kalau itu menyangkut orang yang memutuskan hukum, seperti hakim. Maka hakim tidak boleh ya dia memutuskan hukum berdasarkan senang atau bencinya. Syana'anu qaumin. Bahkan kalau kita lihat konteks ayat ini, kalau tidak salah ya, itu kan kaitannya dengan orang-orang yang sebelumnya luar biasa jahatnya sama Nabi. Sehingga Nabi sebagai manusia kan pasti punya perasaan. Nah, di situ diingat. Boleh saja hatimu kurang nyaman terhadap seseorang atau sekelompok orang, tapi tetap putuskan sesuatu dengan adil. Nah, etika sosial implementasinya banyak. Ya, kita bersikap kepada teman, ya. Kalau kita di kantor ada pegawai-pegawai, ya kita memberikan keputusan yang objektif. Kalau misalnya ada rekrutmen, ya harus berdasarkan memang kompetensi. Tidak boleh karena al-muhabat, ya. Misalnya kedekatan, keakraban, ya, tapi betul-betul landasan objektif. Nah, ini tantangan bapak-bapak saudara. Ini tantangan. Kemudian yang kedua itu adalah al-ihsan. Al-ihsan itu melebihi dari yang seharusnya. Ini babnya memang beda ya. Kalau al-ihsan itu babnya adalah tidak semua kejahatan harus kita balas. Tidak semua keburukan harus kita sikapi. Dahulukan kemaafan. Nah, ini termasuk juga prinsip di dalam kita bergaul, ya, membangun etika sosial. Karena kalau semua harus kita balas, ya habis waktu kita untuk saling balas-membalas, hingga tidak ada waktu untuk membangun hal yang lebih baik. Yang ketiga adalah al-amanah. Al-amanah ini satu hal yang memang dalam etika sosial, ya, dan dalam semua lingkupnya itu, baik lingkup etika sosial itu adalah di dalam rumah tangga, di dalam organisasi, di dalam negara, bahkan di dalam sholat jamaah. Di dalam apapun yang lebih dari satu orang, ada satu unit sosial, ya, maka harus amanah hidup di situ. Begitu amanahnya hilang, maka hilanglah semua. Kalau amanah itu sudah tidak dijaga, maka sia-sia semuanya. Nah, ini ya masuk di dalam rumah tangga, ya, suami kalau tidak bisa menjaga amanah istri, ya tentu masalah. Istri tidak bisa menjaga amanah suami, ya masalah. Maka kalau kita lihat di dalam bahasa Al-Quran tentang perempuan yang baik, itu kan larinya kepada amanah, ya.
Jadi fassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaib. Jadi perempuan atau istri-istri yang baik itu adalah yang pertama ibadahnya yang wajib dia tunaikan, qanitat, dan yang kedua itu langsung masuk kepada amanah, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Dia bisa jaga kehormatan suaminya saat suaminya tidak ada. Kalau dalam kitab-kitab itu apa tuh ibaratnya, Allah yata'na furusyahunna ahadan gitu kan ya. Jadi tidak mempersilahkan atau membiarkan ada laki-laki lain masuk ke kamar tidur. Itu bahasa para ahli tafsir, bahasa para ulama. Artinya apa? Perempuan yang mampu menjaga amanah. Jadi begitu amanah itu ditinggalkan, rusak semuanya. Nah, ini juga mencakup kita semua. Jadi etika sosial yang menyangkut amanah ini memang termasuk yang paling berat ya. Tetapi ya, kalau ini ditunaikan dengan baik, maka semua akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, termasuk bagian dari amanah itu adalah kesungguhan ya di dalam melaksanakan apa yang kita diberikan tanggung jawab. Yang keempat adalah al-maslahah ya. Jadi kalau kita membangun ya, satu hubungan ya bermasyarakat, apalagi dalam konteks ada amanah ammah ya, satu tanggung jawab umum yang menyangkut banyak orang, maka prinsip al-maslahah itu sangat utama. Apa maknanya prinsip al-maslahah? Ya, pemimpin harus bertasarruf, harus mengambil tindakan yang mewujudkan kemaslahatan, bukan yang menghadirkan kemudaratan. Itu prinsip juga di dalam etika sosial. Nah, kemudian yang terakhir sebagian menyampaikan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini bagian dari prinsip-prinsip di dalam etika sosial Islam. Kemudian yang terakhir ya, setelah ada fondasinya, lalu ada prinsip-prinsipnya ya. Ada usus, ada mabadi, maka yang terakhir itu al-qiyam. Nah, dalam membahas apa al-qiyam atau nilai-nilai yang harus menjadi rujukan di dalam membangun etika sosial, banyak ulama yang merujuk kepada hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa etika sosial yang hendak dibangun oleh Islam itu nilainya adalah nilai kemanfaatan. Nah, nilai kemanfaatan ini menurut saya ya Bapak-bapak Saudara ini memang penting sekali. Termasuk ketika kita misalnya di organisasi, ingin membangun organisasi kita, apa sih ukurannya? Kan nilai itu untuk mengukur ya. Ke situ kita kembalikan untuk melihat apakah kita sudah maju atau belum, apakah kita telah sesuai dengan cita-cita al-maghfurlah atau belum ya. Nah, nilai untuk mengukur ya kontribusi kita adalah sejauh mana kemanfaatan kita. Ya, masuk ke hadis yang tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi organisasi itu menjadi organisasi yang boleh mengatakan dirinya baik ya, kalau memang manfaatnya itu banyak untuk. Karena itu kita harus terus introspeksi ya sebagai keluarga besar NWDI, sejauh mana kemanfaatan kita kepada umat ya. Karena memang disitulah ya, ukuran yang paling utama yang diletakkan sebagai oleh Islam di dalam hubungan sosial kita.
Kemudian tentang kesalehan publik ya. Kesalehan publik ini istilah yang juga sebenarnya hakikatnya sudah ada di dalam Islam. Kesalehan publik itu artinya adalah bahwa hal-hal yang baik yang ada di diri seseorang ya, itu juga tercermin di dalam interaksinya, pergaulannya di tengah masyarakat. Jadi orangnya soleh ke masjid dan juga dia disiplin ke kantor. Nah itu kesalehan namanya itu. Itu kesalehan publik. Disiplin ke kantor itu kesalehan publik. Itu mencerminkan kesalehan pribadinya. Dia sholat 5 waktu. Yang terjadi atau gini, umat Islam di Indonesia itu sangat banyak yang antri naik haji dan jutaan orang pergi umroh. Ini kesalehan pribadi. Cerminannya adalah zakatnya itu banyak. Itu kesalehan publik. Zakat itu membantu orang. Masalahnya kita di Indonesia adalah antara as-sholahul fardi was-sholahul ijtimai itu ada gap. Yang mau umroh cari surga lewat umroh itu luar biasa banyaknya. Tapi kalau disuruh berzakat susahnya luar biasa. Itu pertanyaan. Sampai terpaksa bikin melontar Rp1.000. Begitu. Emang begitu kita. Bahkan sebenarnya kalau kita merenung, ketika kita keluar dari masjid kita di tempat kita masing-masing juga sudah kelihatan antara as-sholahul fardi dengan as-sholahul ijtimai itu memang seperti dunia lain ya. Seperti ini dunia yang lain. Di dalam masjid itu bersih sekali ya. Tidak ada orang berani melepas sampah di dalam masjid, bersih. Tapi begitu kita keluar, ya Allah, dan salah satu WC yang paling kotor di fasilitas umum itu WC di mana? Masjid. Dan kita harus ngaku, mana lebih bagus WC di hotel atau di masjid? Kenapa bisa begitu coba? Lebih cinta kepada mall kita daripada hotel, daripada masjid. Nah coba kita renungkan ya. Dan kita merasa biasa-biasa, memang mau ekek wah. Kalau masjid boleh ekek, tapi kalau mall, coba kita masuk ke mall terus kotor, langsung kita bikin komplain. Tapi kalau kita masuk ke masjid lalu hamamnya innalillah wa na'udzubillah, siapa yang komplain? Kita anggap biasa. Ini bapak-bapak saudara ya, menurut saya ini harus segera kita cari apa sebabnya. Kan begitu ya? Kan apa namanya? Ma'rifatud da nisfud dawa. Mengetahui kenapa dan apa penyakitnya itu setengah dari obat. Nah, apa sebabnya coba? Kita merenung coba. Apa sebabnya bapak-bapak saudara? Kok untuk kesalehan pribadi itu kita memang luar biasa. Pokoknya waktunya lehang wah. Ke masjid pakai asbeh pokoknya sholat sunnah banyak, zikir banyak apa aja. Masjid ekek hamamnya, halaman masjid itu sedikit kotor. Jadi ya lingkungan kita لا شحاتية مش فاهم بس يعني هو يتحسس فاهم شيء الفجوة بين الصلاح الفردي والصلاح الاجتماعي. Nah, nanti ada sesi khusus sama beliau.
hadir ya. Hadir. Fadlun khairun amman ussisa bunyan ala syafa jurufin harin. Nah. 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 Yani ana bata'asa ana atasa'al ya Syekh. Al-wahid lama dakhala al-masjid wa yusalli wa yadhkurullah wa yastaghfirullah wa yatub wa yuwazzib nafsahu wa yatubu ila Allah. Wal masjid fi dakhil yakun nadhif. Yani ahsan hada. Bas lama kharaj yakun usaha wasqa wala ahad yubali. Fahada yadullu ala anna hunaka fajwatan baina as-salahil fardi was-salahil ijtimai. Wa yubali bi nafsihi wa la yubali bi bi'i. Aywa sah hada wa. Nah, syuf ma huwa sabab ya Syekh? Apa sebabnya? Nah. Nah. Allahumma shalli wa sallim. Nah. 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 Nah, wa yu'allimu ghairah. Nah. 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 Jazakumullah khair. Nah, jadi sekarang pertanyaan kita ya, kenapa bisa tercipta karakter kita seperti itu? Ini saya ngomong kita saja, enggak usah ngomong orang ya. Memang begitu kita. Siapa yang peduli kita halaman masjid? Tidak ada. Dalam masjid itu bersih, begitu keluar seperti dunia lain. Begitu masuk hammam seperti dunia lain. Padahal kan itu semua adalah bagian dari tempat kita untuk menyembah Allah. Artinya itu adalah rumah yang mulia. Nah, kenapa kita sampai di situ? Ya, menurut saya pertama ya, yang memang kita belajar dari agama itu selama ini lebih banyak memang ya pada aspek yang sifatnya individual. Ya, fiqhul ibadah walaisa fiqhal muamalat. Ya, fikih ibadah ya. Kita membahas tentang toharoh saya bisa setahun ya. Satu semester membahas toharoh, mulai dari membahas airnya panjang banyak sekali, sampai kita bahas sampai hal-hal yang mungkin tidak terjadi tapi kita bahas. Padahal secara amali itu tidak banyak terjadi sebenarnya. Akhirnya habislah waktu kita dan kita tidak sempat mempelajari bagian-bagian lain dari Islam, khususnya fiqhul muamalat. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah memisahkan ya, antara fiqhul ibadah dengan fiqhul muamalah. Bahkan ya, kalau fiqhul ibadah, mohon maaf, Nabi yang sangat concern itu hanya dua. Pertama, shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang kedua, khuzu anni manasika. Tapi yang lain-lain kan lebih kepada contoh biasa saja. Tidak ada kita membaca misalnya Nabi menjelaskan tentang anwa'ul ma' sampai panjang. Tapi mengajarkan untuk menunaikan amanah, untuk berbuat adil, untuk menjaga bumi Allah, itu kan banyak sekali. Yang betul-betul Nabi ingin supaya ini kan shollu kama ra'aitumuni, salatlah seperti aku salat. Yang kedua, ambillah manasik haji dariku, artinya berhajilah seperti aku. Adapun yang lain-lain fikul ibadah itu kan tidak ada di dalam hadis, ya tolong saya dikoreksi. Ya, yang panjang Nabi menjelaskan sampai detail sekali, kan tidak ada. Kalau ada penjelasan itu biasanya berupa jawaban li su'alin. Misalnya Sayyidah Aisyah nanya, Rasulullah gini-gini, jelasin. Atau Sayyidah Aisyah menjelaskan, Nabi di rumah kayak begini-gini, mandinya kayak begini-gini.
Tapi Nabi sendiri khusus satu majelis menjelaskan panjang lebar. Justru majelis-majelis Nabi itu lebih banyak ya menjelaskan tentang dimensi sosial. Bagaimana Islam itu membangun peradaban. Ya mohon maaf, bahkan kalau dalam kisah misalnya khilaf yang sahabat, ada yang yusallul asr, yang qabla Bani Quraisyah dan sebelumnya itu ya, kan itu juga Nabi tenang saja, tidak terlalu panjang dibahas. Ada yang sholat sebelum sampai Bani Quraisyah karena takut asarnya habis, ada yang menunggu sampai di Bani Quraisyah memegang lafaznya Nabi, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraisyah. Ada yang memegang teks, ada yang memegang semangat. Begitu ngelapor kepada Nabi, tidak ada yang dipermasalahkan. Ya, tidak ada yang dipermasalahkan. Ada yang ketika mimpi besar di tengah padang pasir, yang satu mengganti mandi dengan beguluk kan, biar kiasnya itu beguluk, kiasnya itu mandi itu semua, jadi dia beguluk lah. Ada yang satu, ya dia kiasnya ke tayamum, jadi mandi wajib dia ganti dengan seperti tayamum. Ketika pulang, ya Nabi cuma mengatakan kepada yang beguluk, sebenarnya cukup kayak temanmu. Gitu kan. Tapi tidak ada panjang-panjang, tidak ada. Dan tidak pula disuruh mengulangi. Jadi di dalam hal-hal yang sifatnya fiqhul ibadah, ya, Nabi SAW itu tidak menghabiskan banyak sekali waktu, ya, karena sebenarnya memang itu bisa diketahui dengan beberapa halakoh saja. Jadi memang fiqhul ibadah itu menurut saya ya perlu ada tabsitnya, ada penyederhanaannya. Sebaliknya fiqhul muamalah, ya, bagaimana kita membangun hubungan sosial, membangun bumi Allah ini, itu mungkin perlu diperbanyak lah. Jadi jangan sampai orang merasa pokoknya saya sudah sholat, urusan mau jorok kayak apa itu nggak peduli saya. Pokoknya saya sudah sholat, mau korupsi apa segala macam di luar sana bukan urusan saya. Bukan begitu. Kan ini dunia satu kesatuan. Nah jadi aspek-aspek ini penting ya untuk kita renungkan dan kita paham. Jadi kesalehan sosial itu sebenarnya kalau kita mengikuti tuntunan agama dengan baik ya pasti akan tercermin. Cuman masalahnya memang seperti tadi, faktanya ya Indonesia ini mohon maaf umat Islamnya paling banyak, yang umrohnya paling banyak, masjidnya paling banyak, tapi tingkat akses pornografinya kedua setelah Rusia. Jadi orang mengakses pornografi entah dari handphone, dari komputer, itu paling tinggi Indonesia, kalah Amerika. Kesenangannya orang Indonesia terhadap yang porno-porno itu nomor 2 di dunia setelah Rusia. Jadi kalah orang Cina yang tidak bertuhan itu. Dan itu tidak bisa bohong, kan itu akses. Setiap kali kita mengakses yang porno-porno itu kan masuk data trafiknya. Mau ngelihat apa itu kan langsung terdetek. Tidak bisa kita bohong-bohong, tidak bisa, ini digital semua. Apa yang menyebabkan kayak begitu coba? Ini renungan untuk kita ya. Renungan buat kita, untuk lingkungan kita. Apakah kita bisa mengatakan, oh itu berarti santri-santri kita juga mengakses pornografi ya? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi itulah faktanya. Nomor 2 setelah Rusia, tingkat mengakses yang porno. Bangga? Itulah. Bagaimana kita bisa menafsirkan ini? Artinya kan tidak ada muraqabah itu. Mohon maaf, muraqabah itu yastawi indahu as-sirru wal alaniyah. Berarti kita alaniatan, ya kita baik. Ya. Atau fardan, seakan-akan baik, tapi fisirri, ya wallahu alam. Jadi ini menurut saya penting ya Bapak-bapak saudara. Ini bisa kita tangani ya. Kalau mari kita kan kita bermajelis ini adalah kita tahu masalahnya, kita lihat problemnya apa, sebabnya apa dan bagaimana menanganinya. Menanganinya yang pertama menurut saya adalah mari kita hilangkan pembedaan di pikiran kita antara aspek
al-fardi sama antara aspek individual sama sosial. Itu sama-sama penting. Kita ajarkan Islam tidak hanya mengajarkan orang soleh secara pribadi ya untuk ibadah-ibadahnya, tapi juga bagaimana dia tercermin dalam sikap dan perilakunya. Ya, berarti apa ya? Berarti ceramah-ceramah kita, ya, khutbah-khutbah kita, pengajian-pengajian kita juga harus lebih banyak. Ya. Harus lebih banyak, karena di situ penyakitnya. Di situ penyakitnya. Kan dulu ketika ada sebagian yang tidak mau menunaikan zakat, Sayyidina Abu Bakar kan memerangi mereka. Sebagian sahabat lain protes. Mereka masih sholat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah, saya akan perangi orang yang memisahkan antara zakat dengan sholat. Orang yang sholat tapi dia mencegah iqala ba'irin, ya, ikatan onta, istilahnya harta lah begitu ya, yang harusnya dia keluarkan, dia tahan, saya perangi jangan. Itulah Sayyidina Abu Bakar yang paham tentang sama pentingnya kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial. Sama pentingnya antara sholat dengan zakat, antara fikih ibadah dengan yang ini nih, yang membantu orang nih, yang menyangkut hubungan sosial. Makanya kata Sayyidina Umar, orang bilang Umar pintar, Abu Bakar lebih pintar. Karena Sayyidina Umar termasuk yang tidak setuju awal. Sayyidina Umar mengatakan, ngapain kita perangi? Kita ini kan belum terlalu kuat nih, Nabi baru meninggal, Anda baru jadi khalifah. Lebih baik bujuk aja, rayu aja. Apa yang diperangi? Kata Abu Bakar, demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Itulah cara pandang bahwa tidak ada perbedaan antara kesalehan pribadi dengan kesalehan sosial. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Dia tidak sekolah tapi dia ngerti karena dia selalu bersama Nabi. Dia tahu apa yang Nabi mau. Dia paham tentang Islam. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya itulah yang saya sampaikan dan saya harapkan ya bahwa langkah-langkah kita ke depan ya melihat fakta seperti ini adalah ya kita harus perbanyak untuk menyampaikan kepada umat ya aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan sosial, kesalehan sosial. Satu hal yang lucu di Indonesia ini ya, kalau ada orang yang ditangkap gitu ya karena dia penggelapan apa korupsi apa, begitu dia masuk pengadilan langsung dia pakai jilbab. Hah? Ada juga yang pakai peci langsung, ada juga langsung pakai topi haji. Dia pakai topi haji pada saat dihukum karena penggelapan uang rakyat. Dia pakai topi haji. Yazunnu anna qolan suwatahu tashfa'u lahu gitu kan. Jadi dia berharap dengan topi hajinya itu hakim akan kasih kurangan hukumnya gitu. Tapi itu mencerminkan cara pandang kan bahwa dia pisahkan. Di pikirannya itu ini dua hal yang terpisah, padahal ya tidak. Kalau Anda soleh secara individual, Anda juga harus jaga amanah itu kan begitu. Kalau Anda suka sholat, ya Anda juga harus amanah dan jaga kepentingan umat. Nah inilah saudara-saudara menurut saya perlu kita jadi renungan ya. Kita coba, ini kan masyaikh banyak di sini ya, Tuan Guru Zainuddin ya. Perbanyaklah itu untuk murid-murid kita. Perlu kita bahas itu apa? Al-ma'udun al-qullatain, tapi jangan terlalu panjang ya. Ya, jadi ya secukupnya ya. Karena toh juga di dalam amaliyah keseharian juga tidak banyak masalah-masalah terkait itu. Tapi yang real problem, masalah sampah, masalah orang khianat pada amanah, masalah apa konsep memakmurkan masjid yang sesungguhnya, tidak hanya mencakup dalam tapi juga luarnya, dan banyak sekali lah. Ya. Riayatul aitam, riayatul masakin, ya.
kemudian nusratul mazlumin, itu kan semua bagian daripada kesalehan sosial. Mudah-mudahan dengan semakin banyak kita menyampaikan hal-hal yang terkait dengan aspek nilai-nilai sosial Islam, ya, maka kita bisa melihat ke depan itu di dalam diri kita umat Islam ini ada keselarasan antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Terakhir saya ingat ya, dulu saya pernah baca tulisan dari Dr. Muhammad Imarah. Mungkin ada yang ingat yang masuk. Dr. Muhammad Imarah, ahad kutubihi, ya, takallam an hadzal mawdu'. Nah, di situ dia naqala risalat al-Imam Ali Ibn Abi Thalib li Malik Ibn al-Ashtar al-Ashja'i. Coba ada di Google. Saya ingat itu, jadi Imam Ali itu mengirim surat kepada Malik al-Ashtar yang merupakan gubernurnya di Mesir, dan dia mengingatkan banyak hal tentang etika sosial. Etika sosial dan kesalehan publik. Ini dia, dapat saya. Ini panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma amara bihi Abdullah Ali Amirul Mukminin Malik ibn al-Harith al-Ashtar fi ahdihi ilaihi hina wallahu Misra. Ini adalah perintah instruksi dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kepada Malik ibn al-Harith al-Ashtar fi ahdihi ilaihi, di dalam penugasannya kepada Malik hina wallahu Misra, ketika dia menjadikannya sebagai pemimpin di Mesir, jadi gubernur Mesir. Yang juga, nah di sini. Amarahu bi taqwallah wa isari ta'atihi wa ittiba'i ma amara bihi fi kitabihi min faraidihi wa sunanihi allati la yas'adu ahadun illa bi ittiba'iha wa la yashqa illa ma'a juhudiha wa idha'atiha wa yansurallaha bi yadihi wa qalbihi wa lisanihi fa innahu jalla ismuhu qad takaffala bi nasri man nasarah wa izazi man a'azzah. Masih umum ini. Wa amarahu an yaksira nafsahu minasyahawati wa yaz'aha 'inda jamahati fa inna nafsa ammaratun bisu illa ma rahimallah. Nah, ini dia. Summa alam ya Malik, ya, nah, ini pesan beliau kepada Malik, ya. Anni qad wajjahtuka ila biladin qad jarat 'alaiha duwalun qablak. Aku telah mengarahkanmu kepada negeri yang telah bersilih ganti pemimpin di situ. Min adlin wa jawrid. Ada yang adil dan ada yang juga tidak adil, khianat. Wa annan nasa yanzuruna min umurika fi misli ma kunta tanzuru fihi min umuril wulati qablak wa yaquluna fika ma kunta taqulu fihim. Nah, dia ingatkan Malik ini bahwa engkau sekarang jadi pemimpin dan orang-orang akan melihatmu, ya, sebagaimana kamu dulu melihat kepada pemimpin sebelumnya. Dan mereka akan mengomentarimu, mengatakan tentang dirimu sebagaimana engkau dulu mengomentari para pemimpin sebelummu. Nah, diingatkan ini. Wa ash'ir qalbaka ar-rahmata lir-ra'iyah. Hidupkan di hatimu itu perasaan rahmat kepada rakyat. Sayangi rakyat, gitu. Wal mahabbata lahum, cintai mereka. Wal lutfa bihim, berlaku lembut kepada mereka. Wala takunanna alaihim sabu'an dhariyan taghtanimu aklahum. Janganlah engkau kepada mereka itu seperti serigala yang akan memangsa mereka. Fa innahum sinfan. Nah, ini kutipan yang banyak diambil dari Sayyidina Ali, ya. Karena rakyatmu itu ada dua macam. Mereka itu ada dua macam. Imma akhun laka fid din au nazirun laka fil khalqi. Bisa jadi mereka adalah saudara seagamamu atau dia adalah manusia sepertimu. Jadi rakyat itu keduanya mereka tetap harus kita hormati, ya. Karena yang namanya rakyat itu atau siapapun yang ada bersama kita itu yang pertama bisa seagama dengan kita, maka dia saudara seagama, atau dia bukan seagama, maka dia menjadi saudara sesama manusia. Yafrutu minhumuz zalal. Kadang mereka bisa keliru,
wa ta'ridu lahumul ilal. Kadang salah. Wa yu'ta ala aidihim fil amad wal khata. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Fa'atihim min afwika wa safhika mithal alladhi tuhibbu an yu'tiyakallah min afwihi wa safhihi. Maka maafkan mereka, ya, berikan kemaafan kepada mereka, rakyat-rakyatmu, sebagaimana engkau ingin Allah memberikanmu kemaafannya. Fa innaka fawqahum, engkau memang di atas mereka, wa walil amri alaika fawqaka, tapi ingat di atasmu ada saya, itu kata Ali. Wallahu fawqa man wallaka, dan Allah berada di atas orang yang menjadi pemimpinmu. Maksudnya di atas saya, kata Sayyidina Ali, ada Allah. Wala taqulanna inni mu'ammaru amirin fa'uta, fa inna dzalika idghalun fil qalbi wa manhakatun lid-din wa taqarrubun minal ghair. Yang bahasanya Sayyidina Ali ini memang ini ya. Wala taqulanna inni mu'ammaru amirin fa'uta. Jangan sekali-kali kau mengatakan sesungguhnya aku ini diperintah oleh seorang pemimpin, maka aku harus ditaati. Istilahnya kalau ada Satpol PP gitu kan, datang sama rakyat, ini perintah dari bos saya, harus taati. Nah itu nggak boleh. Jangan begitu, kata Sayyidina Ali. Fa inna dzalika idghalun fil qalbi. Itu bisa merusak hati. Wa manhakatun lid-din. Itu bisa melelahkan, menyulitkan agama. Maksudnya itu ya merusak agama juga ya. Wa taqarrubun minal ghair. Itu termasuk menjilat orang lain. Jadi jangan mengatakan seperti itu, karena itu akan merusak hatimu, akan melemahkan agamamu, dan itu bentuk menjilat kepada orang lain. Wa in zananta annaka ala syarafin 'alin fanzur ila 'izami mulkillahi fawqaka wa qudratihi minka ala ma la taqdiru 'alaihi min nafsik. Kalau kamu mengira karena kehebatanmu, karena jabatanmu, bahwa engkau berada di atas syarafin 'alin, di atas ya di atas atap lah gitu ya, di atas atap yang tinggi ya, maksudnya di atas kedudukan yang hebat. Fanzur ila izami mulkillah fawqaka, maka kamu harus lihat, ketahui keagungan ya, keagungan dari kekuasaan Allah di atasmu. Wa qudratihi minka, dan kudratnya atasmu, ala ma la taqdiru alaihi min nafsik. Kuasanya Allah atasmu atas apa yang engkau sendiri tidak bisa mengendalikan untuk dirimu. Ya urusan, jangankan yang besar-besar, urusan ngatur nafasnya nggak bisa kita. Ya, ada yang bisa ngatur nafasnya? Misalnya napas tahan 10 detik, napas lagi, nggak bisa. Jadi Allah menguasai kita di dalam hal-hal yang kita sendiri tidak bisa menguasai. Summanzur fi umuri ummalik. Nah ini menarik. Lalu lihatlah keadaan dari pegawai-pegawaimu. Fasta'milhum ikhtibaro wala tuwallihim muhabatan wa asratan. Pakailah mereka dengan menguji mereka terlebih dahulu. Dan jangan engkau tugaskan mereka hanya karena engkau sayang dan karena kedekatan. Fa innahum jima'un min syu'abil jawri wal khiyanah. Kalau modelnya kayak begitu, maka akan berkumpullah segala macam kejahatan dan pengkhianatan. Wa tawakhi minhum ahlat tajribati wal haya min ahlil buyutatis salihah wal qidami fil Islam. Dan kau cari di antara mereka itu yang pengalamannya sudah banyak dan mereka memiliki ketindihan. Ada malu rasanya untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Min ahlil buyutatis salihah, yaitu yang berasal dari keluarga-keluarga yang baik. Jadi keluarga yang baik itu menjadi salah satu pertimbangan saja ya. Wal qidami fil Islam, dan berdasarkan senioritasnya di dalam Islam. Tsumma asbigh alaihimul arzaq. Kalau engkau sudah mengangkat mereka berdasarkan pengalaman dan keahlian, engkau sudah seleksi dengan baik, asbigh alaihimul arzaq, maka kasih mereka penghasilan yang cukup. Fa inna dzalika quwwatan lahum ala istislahi anfusihim. Karena itu akan membantu mereka untuk memperbaiki diri mereka. Wa ghina lahum an tanawuli ma tahta aydihim, dan membuat mereka untuk tidak tertarik mengambil apa yang
merupakan amanah mereka. Summa tafaqqad a'malahum. Nah, ini juga penting. Jangan biarkan mereka begitu saja, tapi selalu dimonitor. Ya, tafaqqad a'malahum, dimonitor dan diawasi. Wa ba'athil uyun min ahli sidqi wal wafa'i alaihim. Kirim. Nah, al-uyun, ya, al-uyun itu artinya pengawas dari luar, ya, macam inspektorat itulah, atau instansi pengawas. Min ahli sidqi wal wafa' alaihim. Sumanzur fi amri qudatika. Lalu cek dan pastikan para hakim yang engkau pilih. Fakhtar lil hukmi bainan nas afdala ra'iyatika fi nafsika. Mimman la tadiqu bihil umur. Pilihlah untuk menjadi hakim, yaitu yang paling baik yang engkau yakini, yaitu orang yang la tadiqu bihil umur, yang tidak berada dalam kesulitan. Ya, jadi jangan orang yang terlalu banyak masalah jadi hakim. Ya. Nyelesain masalahnya nggak bisa, apalagi masalah orang, ya. Ya, orang terlalu susah, banyak masalah, nggak boleh jadi hakim. Wala tumhikuhul khusum, dan dia tidak punya sesuatu yang musuh-musuh bisa merusaknya dengan itu, gitu kira-kira, ya. Jadi kalau dia terlalu punya banyak masalah, punya skandal, nanti kalau dia menjadi hakim, nanti bisa diperes sama orang tuh, sama LSM nanti. Wala yatamada fi zallati, ya, dan dia tidak berketerusan, ya, di dalam kekeliruan. Jadi orang yang kalau ada kekeliruan, dia segera memperbaiki dirinya. Wala yahsuru minal fai'i ilal haqqi idza arafah. Dan orang yang tidak terhalang untuk kembali kepada kebenaran kalau dia tahu. Jadi ada orang yang dia memang terhalang dari kebenaran bukan karena dia tidak tahu kebenarannya, tapi karena ada faktor di luar. Ya, mungkin ada hal-hal, ya, rahasia-rahasia atau apa, sehingga dia tidak bisa menegakkan kebenaran. Tsummanzur fi umuri jundika fastamil alaihim khiyarahum wa ausi alaihim fil badli wa ra'i huquqahum. Tsummallaha allaha fit tabaqatis sufla minal ladzina la hilata lahum al-masakin wal muhtajin wa ahli al-bu'si waz zumna. Fa inna fi hadhihi at-tabaqati qani'an wa mu'tarran. Ya. Tafaqqad umura man la yasiru ilaika minhum mimman taqtahimuhul uyun wa tahqiruhur rijal. Intinya adalah setelah dia mengingatkan kepada banyak hal, beliau kemudian summallahallaha, artinya ra'illah. Ingatlah kepada Allah pada kelompok yang paling rendah, yaitu yang paling lemah, ya. Alladzi la hilata lahum, yaitu kelompok masakin, muhtajin, yang miskin, yang punya banyak kebutuhan. Ahlul bu'si wa zumna, yang punya banyak penyakit, kesusahan dan banyak musibah, ya. Fa inna fi hadhihi tabaqah qani'an wa mu'tarran. Di sini banyak mereka yang membutuhkan. Wa tafaqqad umura man la yasiluka minhum. Jadi jangan diam, ya, tapi carilah mereka. Jadi kalau orang miskin itu kaidahnya bagi pemimpin itu adalah dia tidak boleh diam di kantor untuk mendapatkan pelaporan, ya, atau menunggu orang miskin itu melaporkan hajatnya. Tetapi tafaqqad, dialah yang harus turun untuk mengecek kebutuhan mereka, disebabkan karena banyak yang memang demikian lemahnya sehingga dia tidak bisa pergi kepada pemimpin untuk mengadukan nasibnya. Nah, ini wa aksir mudarasatal ulama wa munaza'atal hukama. Perbanyaklah untuk berdiskusi dengan para ulama, berdialog dengan orang-orang bijaksana. Wala taqta'anna li ahadin min hasyiatika wa hamatika qati'ah. Jangan memutuskan silaturahim dengan seputus-putusnya, tapi tinggalkan walaupun hanya ada satu tali yang tersisa. Wa iyyaka wal isti'sar bima annasu fihi uswah. Apa ini maknanya? Wa iyyaka wal isti'sar bima annasu fihi. Abdul Aziz? Iyyaka wal isti'sar.
bima annasu fihi uswah. Bukan. Oh ya gini. Iya kawal istighfar bima annasu fihi uswah. Jangan kamu menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya di situ kalau engkau tampakkan maka bisa menjadi teladan bagi orang. Ya. Kalau istaksaro itu kan artinya menyimpan untuk diri sendiri. Jadi misalnya ya, untuk urusan misalnya membagikan bantuan misalnya kan. Nah, kalau pemimpin memang dia harusnya membagikan bantuan itu biar dilihat sehingga bisa diteladani gitu. Jadi jangan misalnya membantu panggil diam-diam, nah, itu orang tidak bisa meneladani gitu. Jadi jangan menyembunyikan sesuatu yang kalau engkau tampakkan itu bisa menjadi teladan baik bagi orang. Gitu ya, Tuan Guru ya. Iya kawal istighsar bima annasu fihi uswah. Ya. Nah, kecuali kalau ibadah itu kan itu ini ya. Tapi kalau hal-hal yang bisa mendorong kayak misalnya Basnas itu kan ya, kan bikin acara terus apa penyerahan zakat gitu kan dari pengusaha apa, itu maksudnya kan supaya pengusaha-pengusaha lain ikut terdorong. Memang Sayyidina Ali ini kalau bikin ibaratnya ya. Wala tangqud sunnatan sholihatan amila biha suduru hadhil ummah. Ini penghargaan beliau kepada generasi-generasi sebelumnya ya. Jangan engkau membatalkan, menghilangkan satu tradisi baik yang telah dilaksanakan oleh generasi awal umat ini. Ini kaidah memang. Ini kaidah. Wallahu a'lam. Ya, baca masing-masing lah sampai habis nanti. Ini hadan nasu mazkurun fi Nahjil Balaghah. Adanya di dalam kitab Nahjul Balaghah. Pantesan dia tegel apa namanya ibarat itu karena Nahjul Balaghah. Ya, ibarat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu rajul baligh masyaallah tabarakallah. Ya, jadi ternyata yang ingin saya sampaikan dari bacaan kita tadi terhadap wasiat atau pesan dari Sayyidina Ali kepada gubernur Mesir yang bernama Malik Al-Ashtar yang beliau tunjuk sebagai sebagai gubernur di Mesir, ternyata di dalam wasiat itu hampir semuanya itu menyangkut etika sosial dan kesalehan publik.